kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan juga sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Safrizal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dekan Fakultas Pertanian, yang kami hormati Pak Insinyur Bustano, teman kita nih, teman lama. Yang kami hormati Bapak Insinyur Effendi MP, Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat, yang kami hormati Pak Edwin, Ketua Jurusan Perkebunan ya di Fakultas Pertanian. Bapak Ibu yang terhormati, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan webinar tentang kompetensi SDM untuk mendukung kebijaksanaan pembangunan perkebunan. Kemudian selawat iring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang terhormati, kalau kami cerita sedikit Pak ya, kalau komoditi perkebunan ini walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak ada pengaruhnya. Ini terlihat dengan adanya peningkatan NTP, nilai tukar petani itu. Jadi nilai tukar petani komoditi perkebunan meningkat dari bulan ke bulan, mulai dari bulan Juli dibandingkan dengan Agustus dibandingkan dengan September. Ya Bapak Ibu, coba kita lihat Bapak Ibu, Provinsi Sumatera merupakan provinsi agraris dengan penduduk 5, juta jiwa dan sebesar 52,4% atau 2,8 juta jiwa bekerja di sektor pertanian dengan kontribusi PDRB di sektor pertanian itu 22,86. Kita lihat dari apa ini, dari grafik ini, grafik itu PDRB dari 22,86 ini tanam perkebunan paling tinggi itu 37,%. Jika dibandingkan yang lain tanam pangan 35, kemudian horti 20, kemudian peternakan 8%. Jadi perkebunan ini yang paling besar PDRB-nya di Sumatera Barat. Lanjut. Kemudian kita lihat ini ekspor komoditi perkebunan Pak di Sumatera Barat. Mulai dari Januari sampai September itu 0,37 triliun, hampir 3,8 itu. Ini dengan komoditi air kelapa ini ke Hong Kong dan Cina nih dengan volume 242 ton, ini 648 miliar lebih. Kemudian juga ampas sawit, karet, kelapa parut, cangkang sawit, kemudian juga kopi, kemudian juga pinang dan gambir. Ini totalnya, ini diekspor ke luar negeri. Ini kalau karet ini ke Cina, Malaysia, India, kemudian kelapa parut itu ke Jerman, kemudian cangkang sawit ke Jepang, kemudian kulit kayu manis, ini banyak Pak, Belanda, Prancis, Jerman, India, Malaysia, kemudian kopi, Malaysia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Ini cukup besar ekspor kita untuk mendapatkan devisa di kita di Sumatera Barat. Lanjut. Ini coba kita lihat Pak, kita bandingkan ya. Jadi NTP rata-rata ini untuk pertanian sampai bulan September 104, artinya 100,54, artinya nilai yang jumlah anggaran dana yang diterima lebih besar dari yang dikeluarkan. Jadi lebih dari 1. Jika kita urut semuanya, di tanam pangan itu masih belum sejahtera nih, 98,06. Jika dibandingkan Juli dengan Agustus dengan September, ini minus nih, karena pengaruh COVID kali, karena mungkin rumah makan aktivitasnya berkurang, kemudian juga hotel, sehingga orang daya belinya mungkin berkurang. Kemudian hortikultura juga dibandingkan Juli dengan Agustus, hortikultura itu NTP-nya 92,73 itu. Dibandingkan Juli dengan Agustus ini berkurang. Tapi Agustus dengan September meningkat. Ini
harga apa meningkat nih, harga cabai itu. Sekarang sudah sampai 48 ribuan 1 kilo gitu. Di NTP-nya agak meningkat. Kemudian perkebunan, ini meningkat terus. Jadi dibandingkan antara Juli itu 98,63. Juli dibandingkan dengan Agustus meningkat 4,21. Jadi Agustus itu 12,84. Kemudian September 16,41. Jadi memang komoditi perkebunan ini memang komoditi yang sangat menjanjikan untuk pendapatan masyarakat atau petani. Lanjut. Ini kerjasama kita Pak di Sumatera Barat. Programnya adalah peningkatan produksi komoditas perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, dan diversifikasi itu. Artinya dengan perluasan areal, kemudian juga dengan meningkatkan penerapan teknologi, kemudian replanting, kemudian juga keanekaragaman. Dan kegiatannya adalah penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun, penguatan kelembagaan, kemudian penanganan pasca panen, pengolahan standar mutu, fasilitas pemasaran dan pembinaan usaha, dan perlindungan perkebunan. Lanjut. Ini Bapak dan Ibu, kita komoditi perkebunan yang kita kembangkan, kemudian ada 25 komoditi. Ini dengan luas areal 929.000, yaitu diantaranya karet, kelapa sawit. Ini karet kalau luas arealnya sekarang 182.000, kemudian juga sampai ke bawah ini 25 komoditi. Lanjut. Ini sentra-sentra. Kalau karet itu Bapak dan Ibu, ada di Sijunjung, Damastraya, Pesisir Selatan, Solo, Pasaman, sebagian Solo Selatan dan 50 kota. Kemudian kelapa sawit juga ada sentranya Pasaman Barat, dan Agam, Damastraya, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan. Kemudian kelapa, ini kebanyakan di pesisir Sumatera Barat, Padang Pariaman, kemudian Pesisir Selatan, kemudian kakao, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, kemudian juga di kota Solunto di selatan. Kemudian sampai ke bawah nih, tembakau ada di Payakumbuh, 50 kota, Tanah Datar, dan Agam. Kemudian yang paling trennya sekarang adalah kopi. Kopi itu, ini penggemar anak muda sekarang nih. Ada di Agam, kemudian Solo. Yang terkenal ini adalah kopi Solo Rajo itu. Solo Selatan, Tanah Datar, 50 kota, dan Pasaman Barat. Kemudian juga kopi Robusta di semua kemudian di Padang Panjang. Lanjut. Dan permasalahan komoditi perkebunan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama kesediaan benih dan aksesibilitas benih itu. Jadi ketika kita mau mengadakan pengadaan benih, kadang-kadang benih tidak ada, tidak siap itu. Itu yang kami lihat di lapangan, yang kami rasakan. Jadi kita butuhkan dengan jumlah yang banyak, penangkar ini belum siap. Ini yang perlu kita adakan pelatihan-pelatihan, bintek-bintek, agar SDM untuk penangkar ini bisa meningkat, sehingga penyediaan benih ini bisa tersedia sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peningkatan prioritas tanaman perkebunan, ini juga Pak dan Ibu, prioritas perkebunan ini belum maksimal itu. Jadi perlu ada bintek-bintek mulai dari budidaya dan juga bintek-bintek kepada kelompok tani, kemudian sehingga nanti penerapan teknologi sehingga prioritas ini bisa meningkat dan meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kemudian keterbatasan areal, pengembangan komoditi. Ini kayaknya di Sumatera Barat ini yang paling banyak itu adalah komoditi sawit. Dan sekarang kita untuk mengembangkan komoditi kopi dan juga ada cengkeh, ada kelapa. Ini kebanyakan kita replanting, itu peremajaan. Jadi sudah optimal untuk area tanam ini. Ini perlu kita peremajaan. Kemudian konflik sosial dan gangguan usaha perkebunan ini terjadi antara masyarakat dengan usaha nih. Izin-izin perkebunan ini sering kami selesaikan, kita koordinasikan para instansi terkait. Permodalan dan aksesibilitas itu. Ini perlu kita dukung bagaimana kita mendekatkan para petani, kelompok tani dengan perbankan agar dia bisa mengakses permodalan di perbankan itu. Dan keberlangsungan kelembagaan petani perkebun. Bapak Ibu yang hormati, jadi ini kita lihat dari kelembagaan ini banyak kelembagaan belum maksimal, belum mandiri, sehingga
hasil dari hasil perkebunan seperti gambir di Sulawesi Selatan, kemudian juga di 50 kota, kemudian juga kopi, juga karet gitu. Sehingga mutunya masih rendah, sehingga permintaan ekspor tidak bisa terpenuhi. Ini perlu ada bintek-bintek, perlu SDM yang bagus untuk untuk peningkatan mutu dari hasil perkebunan ini. Dan mutu hasil perkebunan yang masih rendah, ini kebanyakan Pak dan Ibu, karena tidak terpenuhinya permintaan ini perlu ada peningkatan mutu hasil perkebunan ini. Bapak Ibu yang hormati, kami juga itu gambaran dari ada kegiatan-kegiatan Pak yang kami berikan kepada petani atau masyarakat, bantuan benih gitu, kemudian juga bintek-bintek, kemudian juga bantuan peralatan benih, bintek, kemudian juga sarana-prasarana demi meningkatkan kualitas, kemudian kebutuhan untuk permintaan ekspor untuk motif perkebunan ini. Ini semua ini bantuan-bantuan ini. Ada bantuan kopi, kelapa sawit. Ini benih yang paling banyak itu. Kopi, kelapa sawit, kakao, kemudian juga kelapa, baik dana APBD maupun dana APBN itu. Dilanjut. Ini kelompok tani kita Bapak dan Ibu. Ini apa nih kelompok tani atau penyuluh kita. Jadi penyuluh juga di tanaman pangan, juga di perkebunan. Penyuluh kita ini totalnya 2.481 orang itu. Terdiri dari PNS juga 686, kemudian juga ada penyuluh swadaya dan swasta itu. Ini jumlahnya 2.000, ini tergabung dengan penyuluh tanaman pangan itu. Kemudian juga ada kelompok tani, ini sangat banyak sekali. Kelompok tani Gapoktan, di kelompok tani kita 17.500-an. Kemudian dengan Gapoktannya 1.206. Kemudian dengan anggota kelompok tani yang sangat banyak, 298.000. Kemudian juga ada kelembagaan ekonomi petani 311. Ini kita lakukan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan, baik itu di kantor maupun praktek-praktek lapangan. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini kompetensi perkebun yang kami inginkan, yang kita inginkan. Yang pertama, individual maupun kolektif kelompok tani mampu merencanakan usaha tani. Kemudian menguasai teknik budidaya tanaman, pengolahan panen dan pasca panen, pemasaran produk akhir usaha tani, mampu menghitung analisa usaha tani, memiliki akses terhadap sarana produksi, memiliki akses permodalan dan menguasai IT. Ini yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Jadi banyak para petani ini dia sering mengatakan rugi-rugi terus. Harusnya memang dia menghitung dari awal sampai akhir bagaimana analisa usaha taninya, bisa nanti terlihat apakah rugi atau memang untung itu. Begitu juga dia harus bisa menguasai IT untuk pesanan-pesanan online itu. Berarti kopi sekarang? Kopi Solo Radio itu sudah online gitu. Lanjut. Jadi ini kompetensi penyuluh, minimal pendidikan D3, ilmu pertanian untuk jabatan fungsional terampil, S1 pertanian untuk jabatan fungsional ahli, kemudian lulus uji kompetensi untuk setiap jenjang jabatan fungsional, cakap dan mampu melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi sesuai jenjang jabatan fungsional yang dijalankan. Lanjut. Kompetensi petugas teknis struktural minimal D3, kemudian minimal S1 untuk pertanian atau S1 yang relevan dengan jabatan eselon 4 dan 3 dan 2. Lulus tes pemerintahan jabatan, kemudian mengikuti diklat kepemimpinan diklat teknis. Kemudian tenaga kerja perusahaan perkebun yang disampaikan oleh Pak Usani tadi. Jadi kompetensi tenaga kerja pada perusahaan perkebun tentu cukup bervariasi sesuai dengan skala usaha dan standar SDM yang dibutuhkan. Yang pasti selain ditentukan oleh tingkat pendidikan akademis, itu juga dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Lanjut. Kemudian upaya peningkatan kompetensi SDM perkebun, meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas, termasuk di dalamnya petugas fungsional. Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem tulang sendi saraf ortopedi deh. Pengawasan yang efektif. Di PK foto dia jadi Pak Rizky itu rujukan ke fisioterapi. Kemudian meningkatkan penerapan sistem
rekrutmen dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional. Demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu materi kami untuk acara webinar ini. Jadi pada prinsipnya komoditi perkebunan ini adalah komoditi yang sangat menjanjikan karena kami lihat dengan NTP-nya tetap positif gitu, tetap lebih dari 1 gitu. Memang dapat menambah pendapatan masyarakat dan petani di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.